Van den Berg buta soal masa depannya di Liverpool. Sepp van den Berg adalah salah satu pemain muda yang bergabung dengan skuad Liverpool untuk pramusim, tetapi bek Belanda masih tidak jelas di mana masa depannya berada. Van den Berg adalah salah satu dari 37 pemain yang saat ini melakukan tur ke timur jauh setelah menghabiskan 18 bulan sebelumnya dengan status pinjaman dengan klub Championship Preston. Itu adalah pengalaman formatif bagi anak muda di Deepdale. Saat itu, ia bermain 66 kali selama 1,5 musim dan berkembang pesat baik di dalam maupun di luar lapangan. Apakah itu diterjemahkan ke dalam peran jangka panjang di Liverpool? Masih harus dilihat. Meskipun dia adalah satu dari hanya 2 pemain yang tidak digunakan selama pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Dia adalah bagian dari skuad tur berdasarkan rekomendasi dari Pep Lijnders. Tetapi berbicara kepada situs resmi klub, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan bahwa dia belum membahas langkah selanjutnya dengan Jurgen Klopp. Saya sedikit mengobrol dengannya tentang pinjaman musim lalu, tapi masih terlalu dini untuk itu, katanya. Dengan begitu banyak pemain, semua orang mencoba yang terbaik untuk tampil mengesankan dan tentu saja untuk menjadi bugar. Bagi saya sekarang pada saat ini, itu benar-benar untuk dinikmati. Ini adalah pengalaman yang hebat untuk berada di sini. Merupakan pengalaman yang luar biasa bisa kembali berlatih bersama para pemain, tentu saja levelnya luar biasa. Bagi saya pribadi sekarang, ini hanya mencoba untuk kembali dan membuat semua orang terkesan dan kita akan lihat apa yang terjadi. Tuturnya. Liverpool tidak bawa Ben Davies selama tur Asia. Ini penjelasannya. Liverpool membawa 37 pemain bersama mereka untuk tur pramusim Asia, tetapi Ben Davies sangat mencolok dalam ketidakhadirannya. Karena kepergian permanen diharapkan segera terjadi, ini adalah skuad tambahan untuk The Reds di Thailand dan Singapura. Tetapi meskipun bergabung dengan rekan satu timnya untuk minggu pertama latihan di Merseyside, Davies tidak disertakan. Pemain berusia 26 tahun adalah bagian dari tim utama, tetapi hanya menjadi bayang-bayang bek lain sejak kepindahannya senilai 500.000 pound sterling dari Preston pada awal 2021. Dengan setidaknya 7 bek tengah di depannya dalam skuad saat ini. Status pemain yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Sheffield United sudah sangat jelas, dan dengan dikeluarkan dari skuad tur Asia, maka keputusan itu untuk memungkinkan dia untuk menyelesaikan kepindahan dari Liverpool dengan kemungkinan transfer permanen. Menurut Liverpool Echo, ada banyak minat nyata pada pemain Inggris itu dan ada keyakinan di dalam klub bahwa kesepakatan dapat diselesaikan. Davies ingin memilah masa depannya setelah 4 klub disebut-sebut akan merekrutnya, termasuk 3 dari Championship. Pada bulan Juni, Celtic dan Middlesbrough dikaitkan dengannya, sementara James Pearce dari The Athletic telah menguatkan laporan minat dari Stoke dan Blackburn. Blackburn menjadi klub yang paling sering dikaitkan, meskipun Lunch Live melaporkan bahwa meski Rovers tertarik, mereka belum mengajukan penawaran resmi. Label harga sebesar 4 juta pound sterling telah ditetapkan yang akan menjadi keuntungan luar biasa bagi The Reds setelah membelinya dengan harga 500.000 pound sterling dari Preston. Fabio Carvalho diklaim menjadi sosok tepat sebagai suksesor James Milner di Liverpool. Luis Garcia, selaku legenda Liverpool, merasa apabila Jurgen Klopp telah melakukan keputusan tepat dengan datangkan pemain muda berusia 19 tahun Fabio Carvalho dari Fulham untuk musim 2022-23 ini. Menurut Garcia, Carvalho akan menjadi suksesor James Milner dalam jangka panjang di Anfield Stadium. Setelah pemain berpaspor Portugal itu mempunyai kemiripan seperti Milner yang dapat dimainkan dalam segala posisi. Dia adalah salah satu pemain yang bisa Anda mainkan di banyak posisi. Kami telah melihat Milner bermain di lini tengah, penyerang, dan saya pikir itu juga sama dengan Carvalho, ujar Garcia dikutip dari Express Football. Dia adalah pemain yang mempunyai banyak kemampuan seperti kecepatan dan bisa bermain di setiap posisi di lapangan. Andai Anda memainkannya di lini tengah, dia akan lebih baik lantaran punya kemampuan untuk mencetak gol. Tutupnya. Sepanjang karir Carvalho sejauh ini, dirinya memang sudah terbukti dapat dimainkan dalam berbagai posisi setelah punya pengalaman untuk mengisi peran sebagai gelandang serang, gelandang tengah, gelandang kiri, gelandang kanan,
sayap kanan, sayap kiri, dan penyerang tengah. Klub konfirmasi Alex Oxlade-Chamberlain alami cedera hamstring. Jurgen Klopp mengkonfirmasi cedera hamstring untuk Alex Oxlade-Chamberlain. Sang gelandang sangat kecewa setelah cedera terbarunya. Itu adalah malam yang produktif bagi Liverpool saat mereka meraih kemenangan 2-0 di laga persahabatan atas Crystal Palace di Singapura. Di saat Liverpool menggunakan 32 pemain dalam skuadnya. Tapi ada perasaan frustasi di akhir babak pertama ketika Oxlade-Chamberlain tergeletak di lapangan dan tidak bisa melanjutkan laga. Leighton Clarkson menggantikannya untuk cameo 2 menit. Setelah musim yang mengecewakan di mana ia sebagian besar bugar tetapi jarang dimainkan, pemain berusia 28 tahun itu menggunakan musim panas ini untuk mengesankan klub dan stafnya. Namun, sekarang tampaknya mantan pemain Arsenal harus menepi karena sang manajer mengungkapkan bahwa gelandangnya mengalami cedera hamstring. Itu tidak bagus, kata manajer Liverpool dalam wawancaranya dengan LFC TV. Kami tidak tahu persis berapa buruk itu, tetapi dia merasakannya dan itu tidak baik. Menguraikan situasi dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih asal Jerman menjelaskan, tentu saja itu sangat mengecewakan bagi kami karena Oxlade berlatih sepanjang waktu dengan sangat baik sejak pramusim dimulai. Itu terjadi jelas dengan Oxlade di masa lalu ketika latihan menjadi lebih intens dan sesuatu bisa terjadi. Sekarang ini hanya masalah otot dan tidak apa-apa. Kami memiliki situasi yang lebih buruk, jadi saya baik-baik saja dengan itu. Saya tidak tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi dia akan kembali dan kemudian semuanya baik-baik saja. Dia jelas pemain kelas atas dan dia bisa membantu kami. Tutupnya. Klub konfirmasi laga comeback untuk Alisson Becker. Jurgen Klopp mengkonfirmasi kemungkinan pertandingan comeback untuk Alisson menyusul cedera terbarunya. Sementara Diogo Jota diperkirakan akan melewatkan keseluruhan pramusim. Liverpool menjalani pertandingan persahabatan pramusim kedua mereka dengan 5 pemain yang absen dan mendapat masalah kebugaran lainnya ketika Oxlade-Chamberlain mengalami cedera hamstring. Dia bergabung dengan Alisson dan Jota di meja perawatan. Keduanya absen dalam latihan pada hari Kamis 14 Juli serta kemenangan 2-0 atas Crystal Palace. Tetapi harapan adalah Joe Gomez, Malcolm Vreudorf, dan Tom Hill yang semuanya absen pada hari Jumat 15 Juli tidak menghadapi cedera panjang. Namun untuk Alisson dan Jota, kemungkinan besar mereka akan melewatkan sebagian besar pertandingan persahabatan pramusim dan tentu saja bentrokan melawan RB Leipzig 21 Juli dan RB Salzburg 27 Juli. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Klopp mengungkapkan bahwa kiper utamanya saat ini hanya dapat melatih kebugarannya dengan tujuan untuk kembali bermain melawan Manchester City di Community Shield 30 Juli. Jota sementara itu tidak diharapkan kembali untuk pertandingan itu, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak akan tersedia melawan Strasbourg 31 Juli. Ali saya pikir memiliki peluang untuk City dan Diogo Jota tidak, katanya kepada wartawan. Ali, dia merasakan otot bagian perut, tidak ada yang serius tapi sekali lagi kami mempersiapkan musim penuh. Jadi dia bisa berlatih tetapi tidak seperti sebelumnya. Jadi dia tidak boleh bermain saat ini. Bukan latihan kiper biasa tapi dia punya pramusim jadi dia tidak kehilangan waktu. Tutup Klopp.